Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu di channel Wahyu. Lanjut ya, ini adalah part keempat dari pindah pabrik di Korea Selatan. Sebelumnya saya itu sudah menikmati hasil dari pabrik yang lama ya, 2,5 tahun di sana, gaji sampai dengan 5 juta won itu. Terus berubah karena pandemi. Nah, disitulah akhirnya gaji yang saya peroleh itu kembali ke kisaran 2,3 sampai 25. Nah, ya ini saya sudah bisa melewati masa-masa sulit pandemi dan bisa ya akhirnya berpikir lagi ya untuk pindah yang terakhir kalinya sebelum saya pulang ke Indonesia. Alasannya yang satu, masalah gaji. Simak terus ya. Setelah 2,5 tahun di pabrik yang ketiga ya, di daerah Pyeongtaek, itu diberlakukannya sistem kerja 52 jam per minggu, kemudian lemburnya dikurangi ya. Ternyata ngefek sekali dengan gaji yang diperoleh. Nah, karena saya baru pulih ya bukan cuma saya ya, mungkin teman-teman yang lainnya juga merasakan juga karena baru selesai pandemi itu efeknya masih panjang untuk masalah ekonominya ya. Banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang lebih dibanding ketika tidak ada pandemi ya. Jadi banyak PHK, banyak intinya ekonominya sulit lah. Nah, akhirnya saya di tahun sisa ya, jadi saya diperpanjang setahun 10 bulannya di pabrik Pyeongtaek sana ya. Setelah berapa bulan kemudian diperpanjang ya, pokoknya datanglah kebijakan yang intinya karena pandemi itu ada tambahan visa setahun. Nah, saya nggak dapat, tidak masalah ya, karena saya berpikirnya saya mau pulang aja lah, nggak mau nambah lagi lah, udah cukup ini. Akhirnya saya memutuskan untuk pindah lagi pabrik yang keempat ini ya, dengan cepat sekali ya. Jadi untuk minta keluarnya saya itu memang susah, tidak boleh diizinkan terutama sama mandor ya. Ya walaupun mandornya galak dan ya suka ini, tapi ya ada baiknya karena memang ya kekurangan pekerja itu, karena pas pandemi itu kan nggak ada orang baru ya, atau warga negara asing atau yang ditujinya itu masuk ke Korea, jadi ditutup selama hampir 2 tahun lebih. Makanya kalau ada yang keluar dari pabrik tertentu, pastinya kemungkinan besar ada kekurangan pekerja. Di pabrik lain juga pasti kayak gitu, karena pekerjaannya nggak ada yang baru, nggak ada yang datang. Nah, 2 resiko itu yang ternyata memang saya ambil untuk memilih keluar. Karena mau nyari gaji yang 3 juta. Jadi prinsip awal dari saya ke Korea itu memang saya mencari gaji sebesar-besarnya, sebisa saya, semampu saya. Kalau bisa gajinya itu stabil di angka 3. Setelah saya belajar setahun pertama di pabrik dulu itu karena masih banyak hutang ya, menanggung hutang, di situ gajinya juga sebenarnya bagus. Di tahun pertama itu rata-rata di 2,8 sampai 3 lebih gitu kan. Nah, itu mungkin kerasa banget ketika gajinya di bawah itu gitu loh ya. Makanya saya mencari pabrik yang benar-benar gajinya itu kotor ya, atau ya minimal dapat bersihnya itu 3 lebih ya. Walaupun dalam kenyataannya nggak mesti dapat segitu ya, kadang 29 itu cukup, menurutku ya udah bagus banget gajinya saat itu ya. Kalau saya pikirkan mending nyari pabrik yang pindah itu yang gajinya di atas 3 juta atau mencapai 3 juta lebih. Alasannya hanya satu, biar gampang membaginya dan bisa punya saving atau tabungan lebih dibanding kalau gajinya cuma 2,5 atau di atas UMR sedikit ya. Pokoknya
lebih enak lah kalau membaginya. Kalau saya ngalami seperti itu, akhirnya ya saya pindah lagi. Tapi ini karena banyak yang nggak tahu pindahan pabrik yang ini ya. Tahu-tahu saya sudah ke base camp di Ansan itu dan bilang kalau saya sudah resign dari pabrik itu. Dan ternyata di nganggurnya yang kedua ini saya nggak lama. Jadi saya isi dengan arbeitan ya, walaupun itu sedikit ilegal ya. Kalau kita masih resmi, tapi kalau arbeitan itu kan memang ya nggak pengaruh juga sih. Kalau posisi lagi nganggur itu boleh-boleh, tapi kan takutnya kalau ada file masuk itu kita meeting tapi pas lagi kerja ya kan, ini kan susah nanti. Tapi kan saya udah pikirkan ini onlinenya di daerah Incheon ya akhirnya. Terus ketika pindah online itu ya, ternyata saya sempat salah online di Nodongbu karena dulu saya mau masuk ke pabrik percetakan di daerah Seoul ya, di daerah Seoul. Ternyata salah masuk di situ, nggak ada. Dan akhirnya saya memutuskan untuk online di Incheon itu setelah ketemu sama orang Cilacap ya, teman-teman Cilacap ini, karena dia ada pindah juga ternyata. Udah ada yang nganggur 3 bulan, mau 3 bulan, ada yang baru sebulanan lebih gitu kan. Intinya mau nyari kerja juga yang ya bareng-bareng lah di situ. Ya ternyata setelah ketemu itu nggak sengaja, akhirnya meeting ke sana ya, nah paspor sama ID card saya diambil, kemudian langsung masuk ya. Nah pabriknya ternyata pabrik PCB yang dulu saya pernah kerja macam seperti itu, bagiannya dogem atau ya krum ya, krum PCB nya itu di krum. Jadi proses pertama lah kalau baru dicetak PCB nya lembar-lembaran itu, kemudian di krum menjadi dilapisi dengan tembaga gitu. Belum proses selanjutnya masih panjang, pokoknya masih lama lah kalau keluar jadi produk jadi ya. Nah akhirnya saya masuk di situ ya, tanpa kelamaan. Jadi saya arbeitan 2 kali, kemudian hari ke-5 itu udah sign di pabrik yang baru. Hari ke-7 ya, kalau ke-7 2 hari itu hari Senin saya udah mulai kerja. Itu cepet banget, berarti 7 hari udah langsung kerja dari online ya gitu, sekitar 6 hari lah ya. Dari online yang ke-7-nya itu saya hari itu langsung kerja di sana tanpa banyak adaptasi karena saya sudah paham mengenai dogem, walaupun di situ saya menjadi nol ya, gelasnya kosong, alias saya orang baru gitu. Tapi karena ya memposisikan diri, karena tahu sendiri kalau kerja di pabrik, kalau kita tahu banyak ya mengenai mesin dan sebagainya, nanti langsung disuruh yang sendiri ya. Saya nggak mau, jadi mending saya ya pura-pura dikit nggak tahu lah tentang mesin itu ya. Jadi biar apa ya, jangan jadi sok tahu lah, jadi orang itu biasa aja. Nanti kalau kira-kira udah pas momennya ya kita, oh ini caranya gini gitu. Itu unik, saya banyak dramanya ya kalau saya kerja itu di pabrik yang terakhir ini. Tapi saya nggak mau cerita itu. Yang ini yang jelas di pabrik ini memang gajinya rata-rata di atas 3, dan itu menurut saya udah apa ya, di momen terakhir ini saya kan lagi buat rumah itu. Pokoknya dalam 9 bulan di pabrik terakhir itu saya buat rumah dari pabrik yang ini yang PCB ini. Wah itu berturut-turut luar biasa sih untuk apa gajinya, kerjanya itu kan ya sama lah. Dari sekian banyak pabrik yang saya masukin ya kerja di sana, itu sama, hampir sama semua. Sosialannya ya kan, fasilitasnya, kerjanya bagaimana, itu hampir semua sama ya. Tidak ada terlalu berlebihan atau berkekurangan ya, masing-masing punya porsinya sendiri-sendiri. Tapi dari kepindahan pabrik itu saya sudah menyimpulkan beberapa hal ya. Di part terakhir pindah pabrik di Korea Selatan, di sana akan saya
detailkan bagaimana kekurangan dan kelebihan masing-masing pabrik. Ya, itu. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Ini adalah bagian pabrik keempat dan terakhir. Kemudian nanti akan saya simpulkan bagaimana akhirnya saya bisa pulang ke Indonesia ya, dan bisa mewujudkan impiannya di Korea Selatan. Saya Wahu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.